Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Kembali lagi di dalam Mutiara Sabda Allah, pelayanan Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Lamongan Indah, Semarang. Hari ini, hari Jumat, tanggal 3 Oktober tahun 2025. Sudahkah kita memberikan senyum sukacita pada hari ini? Marilah kita mengawali permenungan pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 13 sampai dengan 16. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, hari ini, Injil pada hari ini berkisah tentang Yesus yang melontarkan kecaman keras kepada kota-kota yang sering menyaksikan mukjizatnya tetapi tidak mau bertobat. Hari ini Yesus mengecam bukan karena benci tetapi karena sedih. Yesus sendiri melihat hati yang bebal, keras kepala, dan menutup diri kepada Allah. Padahal Yesus telah hadir dengan memberikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu nyata. Namun mereka tidak mau diubah dan tidak mau berubah. Di dalam permenungan hari ini ada dua sikap yang muncul di dalam tawaran Allah. Yang pertama adalah sikap bebal dan keras kepala. Yang kedua adalah sikap mau diubah dan berubah. Sikap bebal dan keras kepala berarti sikap yang menutup diri, merasa dirinya paling benar dan tidak mau mendengar, bahkan tidak mau dituntun, dan tentu akhirnya menjauh dari Allah dan juga keselamatan. Sedangkan sikap mau diubah dan berubah yang berarti sikap yang bersedia untuk membuka hati, mengakui segala kelemahan, dan tentu memberikan ruang bagi rahmat Tuhan untuk memperbarui hidup. Kita tahu bahwa berubah itu tidaklah mudah.
ada banyak orang yang lebih suka dengan kehidupan yang nyaman, dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, daripada melangkah maju dalam hidup yang baru. Injil hari ini tentu mengingatkan kita bahwa tanpa adanya perubahan, kita akan kehilangan kesempatan untuk hidup dalam sukacita Allah. Maukah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih hidup untuk diubah dan mau berubah? Ada beberapa hal yang perlu kita tahu dan perlu kita lakukan nantinya. Menjadi orang yang mau diubah dan berubah berarti yang pertama, berani mengoreksi diri, merefleksikan diri, bukan menyalahkan orang lain. Kedua, belajar dari pengalaman. Kita harus banyak belajar dari pengalaman, bahkan juga dari kegagalan, untuk bisa bangun dan bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, pribadi yang mau diubah dan berubah adalah pribadi yang taat, mendengar suara hati yang selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan ego kita, bukan mementingkan kemauan diri sendiri, tetapi selalu mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah menjadi pribadi yang rendah hati, menerima teguran, menerima masukan, menerima kritik. Sebab dengan teguran seringkali menjadi sarana bagi Tuhan untuk bisa mengubah hidup kita. Mari saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita seperti orang-orang Korazim, orang Betsaida dan Kapernaum yang menyaksikan karya-karya Allah, namun mereka menutup hati. Biarlah kita menjadi pribadi yang mau diubah dan berubah, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Allah. Punya hati yang lembut, terbuka, rendah hati, sehingga jalan keselamatan, jalan Tuhan selalu ada di dalam kita. Amin. Semoga kita selalu diberkati Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah